Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah ya. Baiklah, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia di kelas 11, yaitu tentang analisis buku kumpulan puisi. Materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu pesan buku fiksi. Apakah kalian sudah siap? Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Selanjutnya, dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan menyusun ulasan terhadap pesan dari buku kumpulan puisi yang dikaitkan dengan situasi kekinian. Pada pembahasan sebelumnya, kalian telah memahami hakikat fiksi, jenis-jenis fiksi, dan yang terakhir, unsur-unsur fiksi. Selanjutnya, kalian akan mempelajari beberapa hal tentang buku kumpulan puisi. Hakikat puisi. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah dan kaya makna. Keindahan sebuah puisi disebabkan oleh diksi, majas, rima, dan irama yang terkandung dalam karya sastra itu. Ragam puisi. Puisi merupakan karya cipta manusia yang telah ada sejak lama. Oleh karena itu, ada sejumlah puisi yang berkategori ke dalam bentuk lama di samping puisi baru atau puisi modern yang dikenal sekarang. Puisi lama terikat oleh berbagai peraturan, seperti banyaknya baris tiap bait dan banyaknya suku kata tiap baris. Selanjutnya, bentuk puisi. Ada dua jenis bentuk puisi. Yang pertama, puisi lama. Berikut ini beberapa bentuk puisi lama. Yang pertama, mantra. Mantra adalah puisi yang berupa gubahan bahasa yang diserapi oleh kepercayaan akan dunia gaib. Irama bahasa sangatlah penting untuk menciptakan nuansa magis. Mantra timbul dari hasil imajinasi atas dasar kepercayaan animisme. Berikut contoh puisi mantra Gayatri. Itu dia contoh dari puisi mantra Gayatri. Dari itu sendiri kita bisa merasakan bagaimana pembawaan dari mantra tersebut. Kita bisa terhanyut, kemudian kita bisa merasakan makna dari puisi mantra dari Gayatri itu. Baiklah, selanjutnya yaitu pantun berkait. Pantun berkait atau pantun berantai adalah pantun yang terdiri atas beberapa bait. Pantun ini terdiri atas beberapa bait yang sambung menyambung. Hubungannya terlihat bahwa baris kedua dan keempat pada bait pertama dipakai kembali pada baris pertama dan ketiga pada bait kedua. Agar lebih paham, mari kita lihat contoh berikut. 2, 1. Alarm
berdering dengan kencangnya, menandakan waktu sudah pukul 6 pagi. Kubuka mata karena aku harus bangun dan pergi ke Ciamis kota. Di sanalah tempat aku mengais rezeki dengan becak tua. Darinya aku bisa menghidupi keluarga untuk dapat Melihat binatang buas dan lucu adalah keinginanku sejak dulu. Akhirnya hari ini aku bisa merasakannya. Pergi ke kebun binatang bersama gayung yang berisikan sabun, sampo, dan pasta gigi yang telah aku ambil. Dan tak lupa aku pun memegang handuk yang tergantung di atas. terminal. Sampai pasar merupakan jarak yang aku tempuh dengan menggunakan beca ini untuk mendapatkan uang sebesar. rantang, air minum, dan pembekalanku sudah kumasukkan ke dalam mobil. Dan rasanya aku sudah tidak sabar untuk segera masuk ke Kamar mandi. Aku pun telah sampai dalamnya. Aku buka baju dan aku pun juga buka celana. Penumpang akhirnya datang juga. Setelah bernegosiasi, akhirnya aku naikkan penumpang ke atas. ban mobil. Telah aku periksa dengan perasaan bahagia. Dan aku mulai melaju kencang menuju Kloset yang kotor aku bersihkan terlebih dahulu, agar tak kala aku mandi tidak ada lagi kotoran-kotoran. Beca ini pun aku kayuh walaupun berat, walaupun panas. Aku merasa lega karena sesampai di tujuan aku mendapatkan buaya-buaya. Itulah hewan yang pertama kali aku lihat. Bentuknya panjang dan giginya sangat panjang seperti Sikat gigi. Ku ambil lalu kutuangkan odol. Segera aku menggosok. kaki ini. Rasanya pegal dan kram karena penumpang becakku berbadan. gorila dan juga orangutan. Satu persatu aku beri Shampoo. Ini aku pakai keramas sehingga rambut kusutku menjadi Rem. Ku injak dengan kuat karena jalan berbelok-belok menuju ke arah ular kobra yang sangat panjang, membuat bisanya mematuk di pantatku. Lalu ku bersihkan dengan memakai oli mesin. Yang kering ku tambahkan lagi sehingga becakku menjadi gajah yang lucu. Lalu aku pun mulai naik ke atas. sepitengku mampet. Airnya pun sampai rumah penumpang dan aku memperoleh Anak monyet yang lucu. Lalu aku beri makan. deterjen. Ku ambil karena habis mandi aku merendam. tukang becak. Akhirnya bahagia bisa pulang menemui Beruang madu. Aku pun berfoto dengan beruang madu itu. Dia contoh dari pantun berkait atau berantai ya, memiliki ada unsur komedi atau kelucuan dalam isi pantun tersebut. Selanjutnya ada talibun. Talibun adalah pantun yang susunannya terdiri atas 6, 8, atau 10 baris. Pembagian baitnya sama dengan pantun. Biasanya terdiri atas sampiran dan isi. Jika talibun itu 6 baris, maka 3 baris pertama merupakan sampiran dan 3 baris berikutnya merupakan isi. Berikut contohnya. Kalau anak pergi ke pekan, yuk beli belanak beli. Ikan panjang beli dahulu. Kalau anak pergi berjalan, ibu cari sanak pun cari. Induk semang cari dahulu. Untuk memahami pantun talibun ini, perlu pemahaman lebih dalam lagi dalam memahami makna arkais atau bahasa-bahasa Melayu kuno. Itu contoh dari talibun ya. Selanjutnya pantun kilat. Pantun kilat atau disebut karmina ialah pantun yang terdiri atas 2 baris. Baris pertama merupakan sampiran dan 2 baris kedua merupakan isi. Berikut contoh pantun kilat. Kendang gendut tali kecapi, kenyang perut senanglah hati. Pinggang tak retak, nasi tak dingin, Tuan tak hendak, kami tak ingin. Itulah contohnya.
Selanjutnya, gurindam. Gurindam sering juga disebut sajak pribahasa. Gurindam terdiri dari 2 baris yang berirama. Baris pertama umumnya berupa sebab, hukum, atau pendirian. Sedangkan baris kedua merupakan jawaban atau dugaan. Berikut contoh. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah artinya boleh berkat. Barang siapa berbuat fitnah, ibarat dirinya menentang panah. Itulah contoh dari gurindam. Selanjutnya yaitu syair. Syair merupakan bentuk puisi klasik yang merupakan pengaruh kebudayaan dari Arab. Contoh, diriku lemah, anggotaku layu, rasakan cinta bertalu-talu. Kalau begini datangnya selalu, tentulah kakanda berpulang dahulu. Selanjutnya bentuk puisi baru. Di berikut syaratnya. Yang pertama, diketahui nama pengarangnya, dalam perkembangannya secara lisan dan juga tertulis, menggunakan majas atau gaya bahasa yang dinamis. Bentuk dari puisi baru ini simetris, banyak sekali menggunakan pola sajak pantun dan syair, walaupun ada juga pola yang lain. Puisi baru memiliki persajakan yang teratur, sebagian besar puisi 4 seuntai. Tiap-tiap barisnya terdiri atas sebuah gatra kesatuan sintaksis, dan yang terakhir, setiap gatranya terdiri dari 2 kata, tapi juga bisa lebih 4 sampai dengan 5 suku kata. Berikut contoh puisi baru. Tuhan, ketika aku lelah, ketika aku kecewa, aku memilih untuk memendamnya sendiri. Dan ketika semua itu sudah tak bisa aku bendung lagi, aku memilih untuk menangis. Aku belajar untuk terus berharap, bersabar, dan percaya bahwa akan ada hari di mana aku akan kembali tersenyum. Bahwa segala yang aku upayakan akan indah pada waktunya. Tuhan, ku mohon kuatkan aku. Jadikanlah aku wanita yang sabar, yang kuat. Bangunkan aku ketika aku jatuh, dan peluk aku saat aku merasa sendiri, hingga hatiku merasa tenang. Jadikanlah aku wanita yang pandai bersyukur. Amin. Selanjutnya, rangkuman materi ini. Silakan kalian catat ya. Nah, itu dia penjelasan mengenai analisis buku kumpulan puisi, hakikat puisi, ragam puisi, dan contoh bentuk puisi lama dan baru. Selanjutnya, mari kita latihan soal. Silahkan kalian simak kembali contoh puisi modern berjudul Aku Memilih Untuk Menangis. Selanjutnya, kalian analisis unsur-unsurnya. Tentukan tema. Selanjutnya, makna dari puisi tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana suasana dari isi puisi tersebut. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan mudah dipahami dan bermanfaat ya. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih ada yang kurang. Kalian bisa bertanya pada kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa bantu subscribe dan like YouTube channel Ibu. Sekian dan terima kasih dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.